Legenda Wong Fei Hung adalah salah satu cerita pahlawan yang sangat dihormati dalam budaya Tiongkok. Wong Fei Hung dikenal sebagai seorang ahli bela diri pada abad ke-19 yang memainkan peran penting dalam melindungi komunitasnya dari gangguan dan ancaman. Dia adalah tokoh yang dianggap sebagai simbol keberanian dan keadilan dalam tradisi seni bela diri Tiongkok. Kisahnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam mengembangkan kemampuan bela diri mereka dan mendorong semangat patriotisme di kalangan masyarakat Tiongkok. Sementara itu, sejarah Muslim Uighur memiliki akar yang jauh lebih dalam. Pada awal abad ke-7, hanya 2 dekade setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam pertama kali tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang. Perjalanan panjang ini melibatkan perdagangan, misi dakwah, dan kontak budaya antara dunia Islam dan Asia Tengah. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim Uighur tumbuh dan berkembang di daerah ini, membawa agama Islam dan budaya mereka yang kaya ke Xinjiang. Sejarah ini mencerminkan pentingnya perjalanan dan perdagangan sebagai cara penyebaran agama dan budaya serta keragaman dalam peradaban manusia. Kedatangan Islam di Uighur Xinjiang sekitar 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan agama Islam di wilayah Asia Tengah. Pada saat itu, Islam telah menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di luar Arab dan para sahabat Nabi telah memainkan peran kunci dalam penyebaran agama ini. Keberadaan komunitas Muslim di Uighur yang terletak lebih dari 3.000 km dari Mekah, Arab Saudi, menggambarkan ketekunan dan semangat para sahabat dalam mengajarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Ini juga mencerminkan sejarah panjang hubungan perdagangan dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan dunia Islam yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan agama dan budaya di wilayah ini. Komunitas Muslim Uighur yang tumbuh di Xinjiang telah menjadi salah satu komunitas Muslim tertua di wilayah tersebut dan telah menyumbangkan banyak aspek budaya dan sejarahnya. Mereka telah berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan juga memfasilitasi pertukaran budaya antara Tiongkok dan dunia Muslim. Keberadaan Islam di Uighur juga telah memberikan sumbangan berharga dalam perkembangan teknologi, seperti pembuatan kertas yang dimulai di sana dan menjadi penting dalam penyusunan mushaf Quran Utsmani. Ini adalah bukti bahwa Islam bukan hanya ajaran agama, tetapi juga sebuah budaya dan warisan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Xinjiang dan sekitarnya. Pada masa dinasti Tang di Tiongkok, terjadi pertemuan yang signifikan antara Tiongkok dan dunia Islam yang menandai awal hubungan antara dua budaya yang berbeda. Kaisar Cina pada masa tersebut menawarkan perdamaian pada komunitas Muslim dengan menerima utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Kehadiran utusan dari Sa'ad tersebut di pusat kerajaan Cina bukan hanya tanda penerimaan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan politik Kaisar Tang dalam menjalin hubungan dengan dunia luar. Ini adalah bukti awal dari keterbukaan Tiongkok terhadap agama dan budaya asing termasuk Islam, yang memulai perkembangan hubungan yang unik antara Tiongkok dan dunia Islam. Hubungan awal antara Tiongkok dan Islam ini juga mencerminkan pentingnya Tiongkok dalam jalur perdagangan lintas benua. Tiongkok telah menjadi pusat perdagangan yang vital dalam hubungan diplomatik ini, memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya yang lebih intens antara Tiongkok dan dunia Muslim. Selama berabad-abad, pertukaran budaya ini telah membentuk landscape sosial dan budaya di kedua wilayah, dengan Islam yang meresap ke dalam masyarakat Tiongkok dan Tiongkok yang memberikan kontribusi bagi perkembangan agama dan budaya Islam. Kehadiran utusan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa dinasti Tang adalah tonggak awal dari hubungan yang panjang dan kompleks antara Tiongkok dan dunia Muslim yang masih terus berkembang hingga hari ini. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Uighur menjadi salah satu komunitas yang bergabung dengan Daulah Islamiyah, yang saat itu merupakan wilayah yang luas dan beragam yang diperintah oleh pemerintahan Islam. Bergabungnya Uighur ke dalam kekhalifahan ini adalah bukti nyata bagaimana Islam mampu mengintegrasikan berbagai suku dan budaya di seluruh wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan tersebut. Selain menjadi bagian dari komunitas Islam yang luas, Uighur juga memainkan peran penting dalam menyebarkan teknologi kertas yang asalnya berasal dari Cina ke dunia Muslim. Perkembangan teknologi kertas ini juga merupakan salah satu peristiwa kunci dalam sejarah perkembangan intelektual dan budaya dunia Islam. Penyebaran teknologi kertas dari Uighur ke dunia Muslim berdampak besar pada perkembangan agama dan ilmu pengetahuan dalam komunitas Muslim. Kertas menjadi medium yang penting untuk menyalin dan menyebarkan pengetahuan termasuk mushaf Quran, buku-buku ilmiah, dan karya sastra lainnya. Hal ini menggantikan media sebelumnya seperti papirus dan perkamen yang lebih mahal dan sulit ditemukan. Sebagai hasilnya, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, intelektualitas di dunia Muslim menjadi lebih mudah diakses dan berkembang pesat. Dengan demikian, bergabungnya Uighur dengan Daulah Islamiyah dan kontribusi mereka dalam penyebaran teknologi kertas merupakan contoh nyata bagaimana perkembangan agama dan peradaban dapat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam sejarah dunia.
Meskipun menghadapi masa-masa sulit dan penjajahan pada abad ke-13 oleh Mongol, komunitas Muslim Uighur berhasil mempertahankan keyakinan dan identitas mereka yang telah ada selama lebih dari 1400 tahun. Penjajahan Mongol di Asia Tengah membawa berbagai tantangan dan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Uighur. Namun, komunitas Muslim ini tetap setia dalam nilai-nilai dan ajaran Islam yang telah mengakar dalam budaya dan sejarah mereka. Mereka menjaga iman mereka dan terus berusaha mempertahankan tradisi keagamaan mereka meskipun berada di bawah pemerintahan yang berbeda. Keberlanjutan komunitas Muslim Uighur selama lebih dari 1400 tahun adalah bukti ketahanan spiritual dan keberanian dalam menjaga identitas agama mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Ini juga mencerminkan bagaimana agama Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Uighur. Meskipun perjalanan sejarah mereka mungkin telah penuh dengan cobaan dan kesulitan, komunitas Muslim Uighur terus melanjutkan warisan agama dan budaya mereka, mengingatkan kita akan ketahanan manusia dalam mempertahankan keyakinan mereka bahkan di tengah-tengah tantangan yang sulit. Selama tahun-tahun awal revolusi komunis di Tiongkok, tokoh utama Mao Zedong menghadapi tekanan politik yang besar dari pihak pemerintah nasionalis Kuomintang dan kebijakan asing yang berusaha membasmi komunisme. Untuk menghindari penangkapan dan untuk melindungi dirinya sendiri serta mempertahankan pergerakan revolusionernya, Mao Zedong terpaksa bersembunyi di wilayah Xinjiang yang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Uighur. Xinjiang pada saat itu menjadi tempat perlindungan yang strategis bagi Mao Zedong dan sesama pemimpin komunis seperti Zhou Enlai. Mereka dapat menghindari pengawasan dan penggerebekan oleh pasukan pemerintah Kuomintang yang berada di wilayah yang terpencil ini. Kehadiran Mao Zedong di Xinjiang adalah salah satu aspek yang mencerminkan sejarah yang kompleks dan beraneka ragam dari wilayah ini. Selain menjadi tempat perlindungan politik bagi pemimpin revolusioner Tiongkok, Xinjiang juga telah menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya, termasuk komunitas Muslim Uighur yang telah lama tinggal di sana. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Xinjiang, wilayah yang kini sering menjadi sorotan dalam konteks hak asasi manusia dan politik, telah memiliki peran penting dalam sejarah Tiongkok modern. Hal ini mengingatkan kita akan kompleksitas sejarah dan dinamika yang berkembang di wilayah ini seiring berjalannya waktu. Pemerintah mengaburkan jati diri Wong Fei Hung. Tahukah kamu, pemerintah Cina saat ini telah mendapatkan perhatian dunia karena upaya mereka dalam menghapus banyak simbol Islam dari sejarah dan budaya negara tersebut. Ini mencakup pembongkaran masjid, larangan praktik agama yang mencolok, serta upaya membatasi pemakaian simbol-simbol Islam di ruang publik. Tindakan ini telah mengundang kecaman dari banyak pihak yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia masyarakat Muslim di Cina, termasuk Uighur yang merupakan komunitas Muslim yang signifikan di Xinjiang. Selain itu, upaya untuk mengaburkan jati diri Wong Fei Hung sebagai seorang Muslim adalah bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengontrol narasi sejarah dan budaya di Tiongkok. Wong Fei Hung adalah salah satu contoh yang sangat dihormati dalam budaya Tiongkok, dan identitasnya sebagai seorang Muslim adalah bagian integral dari sejarahnya. Namun, pemerintah saat ini berusaha menghilangkan aspek ini dari cerita-cerita yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya lebih besar dalam memelihara supremasi kekuasaan komunis dan mengendalikan narasi sejarah dan budaya yang disampaikan kepada masyarakat. Ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi komunitas Muslim di Tiongkok dalam mempertahankan identitas dan praktik agama mereka di tengah tekanan dari pemerintah yang otoriter. Pada abad ke-15 Masehi, Tiongkok memasuki era dinasti Ming yang dikenal karena pemerintahannya yang kuat dan kemakmuran yang berkembang. Salah satu aspek menarik dari periode ini adalah dominasi gubernur dan jenderal Muslim dalam struktur pemerintahan di Tiongkok. Gubernur-gubernur dan jenderal-jenderal ini berasal dari berbagai kelompok Muslim di Tiongkok dan memainkan peran penting dalam administrasi dan pengembangan negara. Salah satu figur yang paling terkenal dari periode ini adalah Cheng Ho, seorang jenderal Muslim yang memimpin ekspedisi samudra yang mengunjungi berbagai negara Asia dan Afrika. Ekspedisi Cheng Ho dikenal karena skala dan signifikansinya membawa Tiongkok menjadi pemimpin dalam perdagangan dan hubungan diplomatik di kawasan tersebut. Legenda Cheng Ho menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Tiongkok. Keberhasilannya dalam ekspedisi samudra dan perannya dalam mempromosikan perdagangan dan budaya Tiongkok di seluruh dunia telah menciptakan warisan yang kuat. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang mewakili kemajuan Tiongkok pada masa dinasti Ming. Namun, seiring berjalannya waktu, Cheng Ho juga menjadi simbol penting dalam memahami interaksi budaya antara Tiongkok dan dunia Muslim karena latar belakang keislamannya. Kesuksesan dan pengaruhnya membuktikan betapa beragamnya Tiongkok dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama dan budaya serta bagaimana peran individu dapat membentuk sejarah dan mempengaruhi hubungan antar negara. Pada tahun 1945, saat berkuasanya pemimpin komunis Mao Zedong di Tiongkok, sejumlah jenderal Cina yang juga menganut agama Islam seperti Ma Bufang dan Ma Hongcui menghadapi situasi yang semakin sulit di bawah rezim komunis yang ateis. Pemerintahan komunis Mao Zedong yang memegang kendali di Tiongkok daratan mengimplementasikan perubahan drastis dalam struktur sosial, politik, dan agama.
Jenderal-jenderal muslim ini yang telah memainkan peran penting dalam sejarah militer dan politik Tiongkok merasa terancam oleh perubahan tersebut dan berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke Taiwan. Taiwan pada saat itu masih di bawah pemerintahan nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek. Kedatangan jenderal-jenderal muslim ini di Taiwan memperkuat komitmen pemerintahan Kuomintang untuk melanjutkan perlawanan terhadap komunisme di Tiongkok daratan. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan betapa pentingnya kebebasan beragama dalam perkembangan politik dan sosial. Meskipun harus meninggalkan tanah air mereka, jenderal-jenderal muslim ini mengambil resiko besar untuk melindungi keyakinan dan identitas agama mereka, sambil mempertahankan perlawanan terhadap rezim komunis yang berkuasa. Hal ini menunjukkan bagaimana agama dapat memainkan peran penting dalam perjuangan politik dan bagaimana para pemimpin beragama dapat menjadi pemangku kepentingan yang kuat dalam dinamika politik suatu negara. Wong Fei Hung adalah salah satu tokoh legendaris dalam budaya Tiongkok yang memiliki warisan yang sangat kuat. Ia adalah seorang ulama yang dikenal karena keberpihakannya pada nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Wong Fei Hung juga merupakan seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terampil, yang menggabungkan ilmu pengobatan dan prinsip-prinsip bela diri. Kemampuan medisnya tidak hanya membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan fisik mereka, tetapi juga memungkinkan dia untuk lebih efektif merawat cedera yang dialami oleh murid-muridnya dalam pelatihan seni bela diri. Namun, nama Wong Fei Hung yang paling terkenal adalah sebagai seorang ahli bela diri. Ia menguasai berbagai teknik bela diri, terutama dalam aliran Hung Gar Kung Fu, dan menjadi salah satu figur terkemuka dalam sejarah seni bela diri Tiongkok. Jurus-jurus teknik bela dirinya telah menjadi dasar dari banyak aliran seni bela diri yang ada saat ini. Keberanian dan kejujuran dalam menyebarkan pengetahuan bela diri dan nilai-nilai moral telah membuat Wong Fei Hung dikenang dan dihormati dalam budaya Tiongkok dan komunitas bela diri di seluruh dunia. Keberhasilannya dalam menggabungkan kualitas sebagai ulama, tabib, dan ahli bela diri adalah bukti betapa multitalenta dan berpengaruhnya tokoh ini dalam sejarah dan budaya Tiongkok. Wong Fei Hung bukan hanya seorang tokoh legendaris dalam seni bela diri Tiongkok, tetapi juga merupakan anggota keluarga yang taat dan berasal dari latar belakang Muslim. Lahir pada tahun 1847, ia datang dari keluarga yang sangat menghormati nilai-nilai agama dan keberagaman budaya. Keluarganya adalah seorang praktisi agama Islam yang taat, dan ini mempengaruhi kualitas moral dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Wong Fei Hung sepanjang hidupnya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dididik dalam nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan keberanian yang semuanya merupakan bagian integral dari kepercayaan Islamnya. Selain nilai-nilai agama, Wong Fei Hung juga memiliki keahlian dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dan seni bela diri. Ayahnya, Wong Kai-ying, adalah seorang ulama, praktisi pengobatan tradisional, serta ahli bela diri dari Tiongkok. Keluarga ini mengoperasikan sebuah klinik pengobatan tradisional di Kanton yang mencerminkan kombinasi unik antara pengetahuan medis dan keahlian seni bela diri. Wong Fei Hung mewarisi semua keahlian ini dan menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah seni bela diri di Tiongkok. Dia juga melanjutkan tradisi keluarganya dalam membantu orang-orang lemah dan tertindas dengan menggunakan keterampilannya dalam pengobatan tradisional dan seni bela diri. Keberhasilannya dalam menggabungkan berbagai aspek ini dalam hidupnya telah membuatnya menjadi sosok inspiratif dan model bagi banyak generasi berikutnya.